Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang cara entry di SND atau cara buat SND gitu. Jadi pada episode terakhir di Jurnal Trading Short Class ya atau JTSC, kita sudah bahas cara membuat si support ya atau supply dan demand ini sendiri gitu. Nah, untuk kali ini kita mau bahas lagi cara memilih ya best area untuk kita entry ke dalam market itu sendiri gitu teman-teman. Oke, di sini sudah saya siapkan itu ada kurang lebih 4 jenis yang harus kita perhatikan ya. Oke, kalau kita kategorikan sebenarnya ada 2 jenis. Dari 2 jenis ini terdiri dari area yang atau base yang bisa kita entry ya, dan juga area atau base yang tidak bisa kita entry gitu teman-teman. Oke, pertama kita akan bahas dulu dari yang uptrend ya. Ini untuk yang uptrend ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini kalau untuk uptrend berarti kan ini posisinya ya. Ini supply, ini demand gitu. Ini supply, ini juga demand. Nah, harganya itu berarti dia bergerak naik ke atas gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kalau misalkan struktur harga yang kita perhatikan di sini, kalau yang pertama, ini kan gambar pertama, ini gambar kedua gitu. Nah, gambar pertama ini struktur harganya itu dia langsung naik ke atas ya tanpa ada koreksi sama sekali. Nah, ini ciri-ciri atau tanda ya kalau base yang supply atas ini itu nggak bisa dipakai gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya untuk gambar kedua di sini harganya ini naik tapi dia membentuk struktur harga gitu, artinya dia membentuk swing high, swing low, swing high lagi, swing low lagi, kemudian swing high lagi. Nah gitu, yang artinya menandakan bahwa si area supply ini itu dapat kita gunakan ya, dan kita tinggal cari konfirmasi untuk entry ke dalam supply zone ini gitu teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus perhatikan struktur harganya? Oke, karena kalau kita lihat di sini ya struktur harga yang memang atau kenaikan dari suatu pergerakan dari suatu harga yang tidak memiliki struktur harga, artinya dia tidak memiliki buyer atau seller yang balance di dalam harga tersebut atau di dalam pergerakan harga tersebut gitu. Yang artinya benar-benar dikuasain oleh salah satu pihak aja gitu teman-teman, dan itu akan mengabaikan supply zone yang sudah kita buat gitu, apalagi kalau itu supply zone yang memang sudah di retest lebih dari 2 kali gitu teman-teman. Tadi itu adalah perbedaan antara SND dengan SNR, jadi kita flashback dulu ke belakang ya, kita review ulang supaya kita refresh dulu ya, dan baru kita membahas materi yang baru ini, cara entry di base itu sendiri gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat dulu. Jadi yang pertama itu kita akan bahas lagi untuk mengenai fresh area ya, kita ini duluan sama yang area yang sudah pernah dites atau area yang sudah tidak fresh lagi gitu teman-teman. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, di awal video ini, kalau zona ini kan terbentuk akibat dari pergerakan harga yang ada, misalkan dia uptrend ya kan, misalkan dia uptrend atau dia downtrend, itu kan dia ada yang namanya kayak swing low, swing high, swing low, swing high seperti ini kan teman-teman. Nah, swing low, swing high-nya ini yang kita manfaatkan ya, atau base areanya, misalkan pada saat dia naik dia ngebase lagi di sini ya kan, terus dia naik lagi nih gitu. Nah, base area inilah yang kita manfaatkan sebagai area supply ataupun demand gitu teman-teman. Ya, kemudian kita lihat dulu nih ciri-ciri area yang masih fresh yaitu bagaimana sih gitu. Nah, untuk ciri-ciri area yang masih fresh langsung kita praktekkan di sini ya. Itu di Excel USD, tapi kita ambil mapping yang masih clear aja ya supaya lebih enak sini belajarnya. Oke, di sini kita lihat ya untuk base-nya. Nah, contoh kita pakai yang current price aja ya di sini ya. Memang kalau kita perhatikan di sini ya, untuk current price ini kita pakai yang 15 menit enaknya gitu supaya lebih kelihatan jelas ya. Nah, contoh base yang terbentuk dari area sideways itu ada di tengah sini ya, ini. Nah, ini adalah base yang terbentuk dari area sideways ya. Jadi kalau kita ambil supportnya di mana? Supportnya itu di sini ya, di 2026. Resistennya itu kurang lebih di level harga ya, itu di 2031. Oke, jadi ini adalah base untuk gold itu sendiri gitu kan. Nah, ini adalah area base ya nih gitu. Tapi
kalau kita perhatikan harganya ini kan turun ya, terus naik lagi, dia sideways, lalu dia turun lagi. Apakah itu masih bisa disebut sebagai best area ya? Jadi selama dia membentuk suatu range ya, atau bergerak di dalam satu range yang sama selama berulang kali atau lebih dari 3 kali, maka kita bisa sebut ini sebagai area best ya. Jadi ini masih valid untuk best areanya gitu. Nah, kemudian apakah best area ini masih fresh ya? Nah, kalau kita lihat ya, oke, mungkin kita sambil ketik aja di sini ya. Best itu ya pada posisi sideways ya, pergerakan harga yang sama pada range yang harga pada range ya yang sama secara berulang kali kita sebut sebagai best area gitu. Kemudian ya ini kan yang pertama untuk menentukan nih menentukan fresh atau tidaknya best tersebut gitu. Oke, jadi yang pertama itu adalah posisi pergerakan harga yang sama, dia berulang kali 1, 2, 3, di sini 4, nah ini 5. Jadi dia itu bergerak di dalam range yang sama ya, tidak ada perubahan sama sekali ya, sampai dia breakout dari salah satu kedua level tersebut, baik itu breakout dari resistennya atau breakout dari supportnya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, untuk area base ini ya, itu kan berarti dia harus menentukan, kita harus menentukan dulu nih base tersebut fresh atau tidak. Nah, kalau dia belum pernah retest, jadi pada saat ini kan dia breakout nih ya, dia breakout di sini. Kita lihat dia sudah pernah di retest atau belum. Berarti kan kalau di sini harganya langsung turun ya, untuk saat ini pun lagi berada di 1988 atau 1998 gitu ya. Artinya kan area ini belum pernah di-retest lagi sama si harga itu sendiri gitu. Ya, sama si current price yang ada di sini. Berarti base yang ada di sini itu adalah base yang masih fresh gitu teman-teman kategorinya. Artinya kalau dia harganya ini sudah sampai di 2026 atau 2031, yaitu kita bisa ancang-ancang nih gitu, cari konfirmasi untuk sell ya di area base ini di 2026 sampai 2031 gitu teman-teman, karena ini adalah kategori base yang masih fresh gitu teman-teman. Nah, ini kita ituin lagi ya, fresh base tidak pernah disentuh oleh market. Kemudian ya, ini berarti fresh, base yang masih fresh gitu. Kalau base yang sudah tidak fresh lagi ya, sudah pernah di retest ya, atau disentuh oleh market itu sendiri gitu. Oke, jadi ini ya ciri-cirinya gitu teman-teman. Nah, ini ciri-cirinya yang pertama fresh base dulu ya. Fresh base itu yang tadi yang ada di sini. Nah, kalau untuk base yang sudah tidak fresh lagi, nah ini kita cari lagi nih gitu. Oke, kita cari lagi itu ke bagian mana nih? Ke bagian enaknya itu di bagian bawah sini ya. Nah, untuk di bagian bawah sini kita coba cek ada nggak dia terbentuk area resisten dan support atau pergerakan harga yang mendekatin gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk area yang sudah mendekatin ya, nah contoh di sini ada satu ya, ada satu di 1, 2 ya, kemudian ada satu lagi, ada 2 lagi di sini ya. Ini total ada 2 area di sini kalau kita perhatikan. Nah, kemudian kalau kita mau ambil nih area base nya itu yang pertama di sini ya, di sini pertama. Nah, kemudian untuk base yang kedua itu ada di bawah sini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk yang pertama dulu ya, ini karena memang range-nya agak kecil ya, jadi sebagai contoh aja di sini. Kalau untuk base yang pertama kali ini kan dia masih fresh nih ya, masih fresh. Nah, ini kalau kita lihat ini dia langsung pullback ya, dia masuk langsung turun lagi, tapi pada saat dia naik lagi ke atas ya, ini tuh udah nggak begitu fresh lagi gitu. Jadi harganya itu lebih cenderung untuk di breakout
oleh si harga ini sendiri gitu, atau current price-nya itu sendiri gitu teman-teman. Ya karena pada saat dia retest ya di sini, ini adalah harga yang masih fresh gitu, makanya langsung terjadi pullback di si area sini gitu. Nah, untuk yang kedua ini ya, pada saat kita lihat nih di sini dia naik. Nah, itu dia tuh dari tes untuk yang kedua kalinya gitu. Artinya dia sudah 2 kali retest gitu. Nah, fresh yang base itu apa? Base yang fresh itu maksimal adalah 1 kali retest gitu, atau yang belum pernah di retest. Nah, itu lebih bagus lagi gitu teman-teman. Ya, jadi kalau dia base yang masih fresh ya, maka probabilitasnya untuk kita bisa memenangkan trade ini itu lebih besar gitu teman-teman. Ya karena memang potensi dia untuk rebound ya dari base ini, atau pullback ya dari base ini terjadi rejection, itu lebih besar. Nah, tapi resikonya adalah ya kalau misalkan kita trade di base yang sudah pernah di retest ya, contoh ini sudah satu kali di retest ya, ini yang satu, terus ini yang masuk yang kedua ya, ini masuk yang ketiga ya. Nah, ini adalah area base yang sudah tidak fresh lagi gitu. Jadi perlu kita perhatikan juga ya untuk area-area ini gitu. Sedangkan kalau kita perhatikan untuk yang kedua pun ya, dia sudah tidak begitu bisa menahan harga, sehingga pada saat dia berusaha untuk menahan harga ya, tapi dia sudah sempat mengenai area terendah dari spike candle yang warna hijau ini gitu teman-teman gitu. Beda seperti yang pertama ini. Kalau yang pertama ini kalau kita perhatikan ya, itu dia masih sangat fresh, sehingga dia begitu harga masuk, tidak lama kemudian harga itu langsung keluar lagi dan pullback dari area base ini gitu. Jadi kesempatan kita untuk bisa selamat dari trade itu pun lebih besar gitu probabilitasnya, ketimbang base yang sudah 2 kali atau 3 kali di retest gitu. Karena setahu saya selama ini base yang memang maksudnya kayak bagus ya atau baik untuk digunakan adalah tidak lebih dari 3 kali retest gitu. Tapi kalau memang sudah 4 kali atau 5 kali, maka kita harus semakin berhati-hati, karena area base ini semakin banyak di retest itu akan semakin melemah gitu teman-teman. Oke, itu untuk area retest base itu sendiri gitu. Nah, kemudian kemudian kita coba lihat lagi, kita ambil contoh lain lagi ya. Di sini kita coba cek lagi untuk contoh lain. Oke, di sini kita akan nemuin nggak ya? Oke, kita ambil di sini satu. Ini ada area support ya, di sini support zone ya. Kemudian di sini ada area base-nya nih untuk gold itu sendiri gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan gold ini sempat akumulasi dulu nih ya teman-teman. Dia sempat akumulasi dulu dengan area support di 2020 ya. Kemudian area resistennya itu kurang lebih di level harga 2023 gitu. Ya, ini kalau kita perhatikan di sini. Kemudian kalau kita kita bikin zona ya di sini, berarti kan ketemu nih ya kotak hijaunya satu di sini. Nah, ini satu. Terus ini kalau kita lihat nih ada retest-retestnya juga ya di sini. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu yang zona yang masih fresh itu kan berarti di sini ya. Yang ini kan, ini masih fresh gitu. Berarti retest pertama kali itu ada di level harga kurang lebih tuh di sini ya. Ini yang pertama kali ya. Pada saat dia turun ya, sorry bentar kita kecilin dulu. Nah, ini lebih enak. Nah, pada saat dia ngebentuk zona ini ya, kemudian kan dia harga naik lagi nih ke atas ya. Nah, kemudian setelah harga naik ke atas ini, dia turun kembali. Nah, ini di retest nih gitu. Dia retest ini untuk retest yang satu kali ya, atau pertama kali dia retest gitu. Nah, kemudian harga itu belum pernah nyentuh area ini lagi gitu teman-teman gitu, sampai kurang lebih di sini ya. Jadi kalau kita mau lihat tanggalannya itu di terakhir sentuh itu, pertama kali nyentuh itu tanggal 6 Desember. Kemudian yang kedua kali nyentuh itu tanggal 7 Desember, 8 Desember di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan pada saat dia nyentuh ya yang kedua kalinya itu berbeda gitu. Dimana yang pertama kali itu dia begitu nyentuh langsung reject keluar cukup cepat ya. Tapi kalau untuk kedua ini dia semakin ke bawah ya, sama halnya seperti yang tadi kita contohkan di bawah tadi ya gitu ya. Nah, ini semakin bawah gitu rejectionnya gitu kan teman-teman. Artinya secara area atau kekuatan di area base ini itu sudah berkurang gitu. Jadi yang paling kuat itu adalah base yang masih fresh ya. Base yang masih fresh, kemudian kedua itu base ya itu sudah tidak fresh lagi gitu. Nah, kita cek lagi nih. Ada nggak sih yang ketiga gitu? Nah, yang ketiga itu yang ini. Nah, ini yang ketiga langsung di breakout oleh harga gitu.
Jadi si base ini sudah tidak bisa digunakan. Makanya untuk amannya sebenarnya base ini adalah maksimal normalnya ya, normalnya itu adalah 1-2 kali gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan besar untuk yang ketiga kalinya itu masih bisa digunakan kalau misalkan kondisi pasar itu masih normal, tidak dipengaruhi berita dan sebagainya gitu teman-teman. Karena kalau dari pengaruhi berita atau sentimen market lainnya itu udah masuk ke sentimen market global ya, yang di luar technical analysis dan juga fundamental analysis gitu ya. Maksudnya kayak lebih ke fundamental dan juga sentimen market gitu, tidak udah nggak ada ranahnya lagi tuh ke technically gitu teman-teman gitu. Jadi secara technically ya untuk area base ini itu bisa digunakan dengan catatan market itu dalam kondisi idle ya, dan tidak memiliki news ataupun dalam pengaruh tekanan dari market itu sendiri gitu. Contoh global kayak geopolitik, terus COVID dan sebagainya, yaitu akan mempengaruhi juga gitu ke market itu sendiri gitu. Nah itu salah satu contoh sentimen global gitu. Nah jadi itu ya, itu adalah contoh dari demand atau supply yang sudah tidak fresh dan juga masih fresh gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk lagi untuk yang kedua, yaitu kita akan membahas ya, bentar. Nah ini kita akan membahas mengenai struktur harga gitu ya. Nah ini yang pertama, kalau kalian sudah clear ya, kalian boleh lanjut ke yang nomor 2. Tapi kalau yang pertama kalian belum clear ya, maka kalian boleh diputar kembali videonya, diulang kembali, atau ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah untuk yang kedua ini itu akan saya buat di part selanjutnya gitu. Oke, jadi sampai jumpa di part yang selanjutnya untuk JTSC ini, membahas mengenai SND best untuk entry gitu.